Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir kali kita membahas tentang sheet yang ada di aplikasi kita, dan ini adalah tujuan utama kita, yaitu membuat RPP, hasil RPP di aplikasi ini dari inputan yang ada sebelumnya di sheet-sheet sebelumnya, dan ini adalah hasil dari KD-KD yang kita input sebelumnya, dan ini layoutnya seperti ini, disesuaikan dengan RPP yang ada. Ya, mungkin ini hanya perwakilan saja. Nah, RPP ini sebagai acuan yang memungkinkan untuk dipakai di aplikasi ini. Nah, ini yang pertama, ini ketikan biasa, kemudian ini identitas nama sampai alokasi waktu, ini ketikan kita biasa, ini juga ketikan, dan ini adalah isian pemanggilan data dari sebelumnya. Ini sudah ada rumusnya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya untuk ini adalah ketikan. Kemudian ini adalah rumusan, ini ketikan lagi, monggo diketik. Kemudian ini ketikan semuanya. Ini ketikan semuanya karena ini paten, kita menggunakan apa, tapi ya tergantung dari kita KD-nya itu nanti ada perubahan, ya kita mengubahnya manual di sini. Terus ini saya ada tambahan tadi, tambahan mungkin model pembelajaran itu kita pakai blended learning, ya monggo dipakai, apakah inquiry, apakah project, apakah yang observation itu ya, yang ada 5 kegiatan. Nah, baru ini ketikan biasa, ini nomor ya ketikan. Selanjutnya ini kita ya ketikan juga untuk asinkron. Nah, ini ketikan juga yang bisa diubah-ubah langsung manual. Ini juga bisa manual ketikan. Baru yang di sini ini adalah rumusan yang kita ambil diisi. Ini semuanya diisi. Nah, ini ketikan, kemudian ini juga ketikan ABC, DE. Baru ini adalah rumusan untuk memanggil data yang sudah jadi satu, dijadikan satu, pemanggilan semua data yang ada di masing-masing KD diisi, di sheet isi. Ini juga sudah bukan ketikan, ini rumus, ini ketikan, kemudian ini rumus juga, di sini rumus. Nah, layoutnya nanti kita adjust, sesuaikan. Nah, ini masih ada, mungkin kita beri space. Nah, sekian Bapak Ibu. Jadi ini ada space untuk data, isian data yang lebih panjang, dan ini juga kita melihatnya tadi diisi. Ini ada berlangsung, ini di kolom yang terakhir tadi untuk yang penilaian sikap, dan ini juga rumusan, ketikan, rumusan, dan terakhir ini adalah pengesahan. Jadi atau mengetahui dari kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Nah, ini bisa langsung kita print, Bapak Ibu sekalian, tapi ya akan ada 2 halaman karena ya ini lumayan panjang ya.
Nah ini karena mungkin ada yang space, kelebihan space, jadi kita harus mengadjust ulang kira-kira mana yang harus dikontrol kira-kira. Nah ini asinkron tidak masuk, berarti kita harus mungkin mengadjust. Nah akhirnya ini sudah bisa masuk. Ini garis pertolongan pertama pada kalau kita bingung ini kenapa kok tidak bisa masuk di printout. Nah ini garis bantu grid. Kalau mau diberi garis ya monggo. Nah ini ada yang perlu dimunculkan. Nah kita adjust seperti ini supaya nanti semuanya bisa muncul, bisa langsung di print. Di printnya mungkin ya Ctrl P. Nah sudah muncul. Di sheet selanjutnya, nah ini yang 3 ini apa ini, enggak ada. Jadi print page 1 sampai 2. Nah mungkin kita PDF kan, atau mungkin ya langsung di print, ya enggak masalah Bapak Ibu sekalian. Dibuat PDF bisa, XPS bisa. Nah seperti ini mungkin untuk apa ya, dibuat sebagai file ekstensi PDF. Kita bisa memunculkan dalam bentuk PDF, sudah tidak berubah-ubah. Tapi kalau kita mau masukkan ke Word, kita harus sikapi dengan, atau kita akali dengan kita blok sekian. Nah ini ada yang tidak masuk atau tidak muncul. Nah ini juga kita munculkan. Nah ini satu, tadi satu, ya kita langsung blok semuanya sampai. Nah ini dari A sampai H yang 52 ini kita copy, kita bawa ke N. Kita coba page-nya itu kita orientasinya landscape dulu Bu ya. Untuk size-nya kita buat yang legal atau apa, atau mungkin A4. Kita langsung Ctrl V, dia akan muncul seperti ini. Nah kita adjust kira-kira. Nah ini semuanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita adjust dulu karena memang tadi ada yang main. Nah bawa ke sini. Ini mungkin kalau kepanjangan ya kita adjust. Nah diginikan sampai mungkin nanti bisa dilihat kira-kira ini muncul di portrait apa enggak. Nah kita page out-nya kita orientasinya buat portrait. Nah sudah bisa ditampilkan seperti ini. Biasanya saya pakai A4. Nah untuk marginnya mungkin saya buat narrow, jadi akan masuk semua.
Nah, ini yang akan sedikit membuat kita ya mengutak-atik kira-kira ini akan membutuhkan waktu lama apa sebentar, itu tergantung dari kecepatan kita dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin kita agak ke sini biar asinkronnya kita bisa lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya ada perubahan-perubahan mungkin bisa dibuat di sini. Ya, sudah jadi. Ini akan membantu kita ya sementara untuk pembuatan administratif karena kita mungkin dikejar-kejar kurikulum. Jadinya kita ya membuatnya sepintas. Ya, ini mungkin tampilan yang bisa kita buat di Word. Jadi mungkin tidak perfect Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa perbaiki sewaktu kita memang sedang santai atau apa, semuanya sudah terkendali dan ini bisa kita utak-atik lagi. Nah, ini yang hasil dari semua pekerjaan yang kita buat dari file-file pendukung yang kita masukkan, kemudian ada data yang kita masukkan, terus kita inputkan narasi dan dilihat isi, terus layoutnya kita perbaiki, mana isian yang utama yang harus kita penuhi, dan juga identitas-identitas kita yang harus disesuaikan. Sementara ini aja untuk pembahasan ya atau tutorial tentang aplikasi RPP. Ya, semoga memudahkan. Kalau memang ini memusingkan ya memang kita harus berusaha untuk memaksimalkan potensi kita supaya ya kita bisa lebih mudah untuk urusan lain meskipun kita bersusah-susah untuk awalnya, tapi nantinya akan ada hal-hal yang sama, itu akan memudahkan. Itu aja Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyaksikan dan kita akan bertemu di tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita sehat semua dan dilindungi dari musibah yang sedang melanda negeri kita, ya dijauhkan segala hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin.